Halo semuanya, perkenalkan nama saya Francisca Puspanifta Dewi. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 211134063. Nah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan perancangan media pembelajaran konvensional untuk siswa sekolah dasar. Nah, terkhusus kelas 6 SD. Nah, media konvensional ini berjenis permainan pendidikan yang saya beri judul yakni Papan Misteri Memancing Ilmu. Muatan pelajaran di dalam media tersebut ada mata pelajaran PKN, IPA, dan matematika. Yuk, simak lebih lanjut. Lalu, untuk masing-masing KD setiap mata pelajarannya yaitu dimulai dari PKN terlebih dahulu, KD 2.1, bersikap bertanggung jawab sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Lalu untuk KD IPA 3.2, menghubungkan ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi. Lalu, KD Matematika 4.2, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi penjumlahan, operasi pengurangan, operasi perkalian, dan pembagian yang melibatkan bilangan bulat negatif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya ada rumusan indikator. Rumusan indikator ini didapatkan dari KD di atas tadi. Nah, untuk indikator PKN, siswa mampu memilih sikap jujur dan bertanggung jawab dalam bertindak. Nah, dalam indikator ini terdapat ranah afektif, yakni pada tingkat A5 dalam taksonomi Bloom. Lalu, untuk indikator KD Matematika, siswa mampu menyelesaikan masalah penjumlahan dalam kehidupan sehari-hari melalui media yang digunakan, serta melibatkan bilangan bulat negatif. Nah, pada ranah ini, ranah psikomotor pada tingkat P5 dalam taksonomi Bloom. Selanjutnya, untuk indikator kompetensi dasar IPA, siswa dapat menyimpulkan hubungan sini pubertas laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi dalam kehidupan sehari-hari melalui media yang digunakan. Nah, dalam indikator ini terdapat ranah kognitif pada tingkat C5. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu memutuskan sikap jujur dan tanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Lalu yang kedua, peserta didik dapat merincikan hubungan ciri-ciri pubertas pada laki-laki perempuan dengan kesehatan reproduksi. Yang ketiga, peserta didik mampu menghubungkan makna ketiga mata pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, peserta didik mampu menyebutkan makna pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari minimal 2 contoh. Selanjutnya ada dasar pertimbangan untuk membuat media pembelajaran ini sebelumnya. Yang pertama itu meningkatkan minat belajar peserta didik serta membangun hubungan erat antar teman. Nah, sesuai dengan survei yang sudah saya cari dan temukan, dalam KPAI 2020 menyatakan bahwa sekitar 71,3% anak usia sekolah dasar memiliki gadget dan memainkan gadget dalam kurun waktu yang cukup lama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kecanduan gadget tersebut menimbulkan minimnya jiwa sosialisasi antar siswa dengan temannya. Nah, berdasarkan pernyataan di atas, maka media konvensional dengan judul permainan pendidikan Papan Misteri Memancing Ilmu sangat cocok jika kembali dihidupkan dalam perkembangan zaman dengan gempuran teknologi dan alat elektronik yang semakin canggih. Contohnya adalah gadget. Dalam media ini, nantinya siswa akan bekerja sama bersama kelompok untuk menyelesaikan sebuah misi yang harus diselesaikan sesuai dengan petunjuk dan aturan yang diberikan. Nah, dengan begitu, anak diajak untuk dapat berpikir tingkat tinggi dan berpikir secara komputasional untuk menyelesaikan misi tersebut. Nah, penerapan konvensional ini tujuan pembelajaran tercapai. Siswa dapat membangun hubungan erat dengan teman sebayanya, meningkatkan motivasi belajar siswa, dan meningkatkan hasil belajar siswa. Baik, selanjutnya deskripsi media. Nah, nanti di dalam media konvensional yang berjudul Papan Misteri Memancing Ilmu ini, di dalam papan misteri tersebut ada 6 kolam yang dimana ada kolom PKN, kolom IPA, kolom matematika, lalu kolom bank yang nanti akan kita bahas lebih dalam, lalu ada kolom keberuntungan. Nah, yang kita bahas pertama yakni di dalam kolom PKN peserta didik diminta untuk membantu seorang ibu. Nah, ibu ini bernama Bu Parni. Akan tetapi di tengah perjalanan untuk menolong ada beberapa tantangan dan mereka akan dilihat apakah memiliki sikap jujur dan tanggung jawab sesuai dengan nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Setelah itu di kolom IPA peserta didik dapat membantu ibu Bu Parni untuk memberikan sebuah edukasi kepada Bu Parni. Karena Bu Parni ini memiliki latar belakang minimnya pendidikan karena ekonomi yang sulit. Nah, lalu di kolom matematika mereka diajak untuk menghitung masalah penjumlahan yang diibaratkan kolom matematika tersebut adalah toko perbelanjaan atau seperti pusat perbelanjaan begitu. Nah, yang dimana tempat tersebut adalah aktivitas jual beli sehingga terjadi kegiatan operasi penjumlahan. Lalu terakhir kolom keberuntungan tersebut adalah kolom apresiasi, bentuk apresiasi bagi peserta didik yang berhasil menyelesaikan misi sampai akhirnya mencapai sebuah tujuan.
Nah, masing-masing mata pelajaran tersebut memiliki kompetensi dasar mata pelajaran tematik yang saling berkaitan. Lalu untuk rancangan medianya, yakni pertama ada alat dan bahan, dan yang kedua nanti ada sketsa atau rancangan secara garis besar mengenai rancangan media pembelajaran. Nah, untuk alat yang digunakan untuk membuat media pembelajaran pendidikan ini yang berjudul papan misteri memancing ilmu, yakni ada gunting, cutter, penggaris, pena. Lalu untuk bahan yang digunakan adalah lakban, double tip, kertas karton, kertas buffalo, kardus bekas, kertas HVS, dan pastinya karena ada kata-kata memancing sehingga membutuhkan magnet atau sebuah alat permainan yang dapat memancing ikan-ikan. Seperti itu yang bisa kita dapatkan di toko-toko terdekat. Selanjutnya kita ke rancangan media. Nah, di sini ada seperti horden seperti itu. Nah, maksud dan tujuannya adalah untuk menutup kolam-kolam sebelum dilihat oleh peserta didik. Nah, makanya dinamakan dengan papan misterius karena peserta didik tidak dapat melihat isi tersebut. Nah, setelah peserta didik membuka horden tersebut, nanti peserta didik akan mengetahui kolam-kolam tersebut. Yang kedua, rancangan medianya, kita masuk ke dalam kolam-kolam, 6 kolam, yang dimana ada kolam IPA, kolam matematika, kolam PKN, terus ada bank, kolam keberuntungan. Nah, yang pertama ini adalah kolam pancing. Peserta didik nanti diajak untuk bermain di kolam pancing. Nah, di kolam pancing ini nanti peserta didik akan menemukan sebuah petunjuk supaya mereka dapat melanjutkan ke rute selanjutnya. Nah, untuk menuju ke rute selanjutnya, peserta didik harus berpikir secara komputasional bagaimana cara menentukan jalan yang efisien dan efektif dengan waktu yang singkat tetapi rute perjalanan yang dekat gitu. Nah, selanjutnya di kolam kedua ini ada kolam PKN. Nah, setelah mereka menemukan petunjuk dari kolam pancing bahwa mereka harus ke kolam PKN terlebih dahulu. Nah, di kolam PKN ini ada seorang ibu yang kita beri nama dengan Bu Parni. Bu Parni memiliki 2 anak, yakni anak pertama perempuan dan anak kedua laki-laki. Nah, di dalam kolam PKN ini ada 2 masalah, sehingga sesuai dengan aturan yang dibuat, peserta didik bermain sebanyak 2 kali kesempatan. Yang pertama untuk menyelesaikan permasalahan pertama, dan yang kedua untuk menyelesaikan masalah kedua. Nah, untuk masalah pertama ini, Bu Parni memiliki seorang anak perempuan. Nah, anak perempuannya ini kebetulan sedang mengalami menstruasi. Nah, Bu Parni ingin membuatkan sebuah jamu tradisional, akan tetapi gula merah untuk bahan-bahan penggunaan pembuatan jamu tersebut sedang habis, sehingga Bu Parni membutuhkan bantuan dari peserta didik untuk menolong Bu Parni, yang dimana sampai nantinya Bu Parni akan mendapatkan kolam tersebut yang didapatkan dari kolam matematika atau kita ibaratkan sebagai pusat perbelanjaan tadi. Nah, setelah itu peserta didik mendapat petunjuk kemana mereka harus pergi setelah mendapat pesan bahwa Bu Parni akan meminta bantuan gitu. Nah, selanjutnya ternyata sesuai dengan petunjuk, setelah ke PKN mereka diminta untuk menuju ke kolam IPA. Nah, di mana untuk menuju ke kolam IPA ini mereka harus melewati kolam keberuntungan, kolam matematika, dan bank. Mereka harus berpikir secara komputasional bagaimana caranya untuk sampai pada kolam IPA dengan jarak yang cukup jauh gitu. Nah, di dalam kolam IPA ini sebelum mereka menemukan petunjuk selanjutnya sampai pada kolam matematika atau pusat perbelanjaan tersebut, peserta didik diminta untuk menyelesaikan beberapa soal. Nah, soal tersebut soal yang berkaitan dengan hubungan ciri pubertas perempuan dengan kesehatan reproduksi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuannya untuk mengedukasi Bu Parni yang minimnya pendidikan karena sebelumnya tidak menjalani pendidikan gitu ya di sekolah, sehingga nantinya Bu Parni dapat menjaga kedua anaknya tersebut. Nah, setelah mereka berhasil menyelesaikan soal tersebut, mereka berhak mendapatkan petunjuk selanjutnya. Nah, setelah mereka dapat petunjuk dari kolam IPA tersebut, mereka tidak langsung bisa untuk pergi ke kolam matematika, karena sebelum ke kolam matematika, yang dimana itu adalah pusat perbelanjaan, mereka tidak memiliki uang. Nah, maka dari itu mereka harus pergi ke kolam bank. Artinya, kolam itu terdiri dari beberapa mutiara-mutiara yang setiap mutiaranya memiliki nilai masing-masing, dari ribuan dan ratusan. Nah, mereka memancing mutiara-mutiara itu untuk dapat pergi ke kolam matematika. Lalu selanjutnya, mereka setelah mendapatkan mutiara-mutiara yang memiliki nilai masing-masing tersebut, mereka menuju ke kolam matematika, yakni yang dimana kolam matematika tersebut terdapat 3 tempat, yang dimana tempat tersebut adalah tempat untuk meletakkan mutiara-mutiara yang memiliki nilai tersebut. Nah, karena kolam matematika atau pusat perbelanjaan ini tidak ada yang menjaga, sehingga kolam matematika ini adalah kolam kejujuran juga. Nah, mereka harus memasukkan mutiara-mutiara yang memiliki nilai tersebut sesuai dengan tempatnya. Ada tempat ribuan, ratusan, dan ratusan. Nah, dalam kolam matematika ini nanti ada untuk mendapatkan gula merah tersebut,
peserta didik diberi seperti soal seperti itu, yang dimana mereka harus menjumlahkan terlebih dahulu, lalu mereka bisa mengetahui berapa harga yang harus dibayarkan. Contohnya, misalnya pada 2 hari yang lalu harga gula merah yakni sebesar Rp5.000. Nah, mereka harus memasukkan 5.000 yang karena di situ ada 3 kolom, ribuan, ratusan, dan ratusan, sehingga semua kolomnya harus terisi. Nah, ribuan itu kita masukkan 4.000-nya. Nah, sisa 1.000-nya ini dimasukkan ke yang ratusan, 500, 900, 500, hingga totalnya ada 5.000. Nah, lalu untuk petunjuk selanjutnya, tetapi 3 hari hingga saat ini mengalami kenaikan sebesar 3.500. Nah, mereka masukkan kembali tuh nilai-nilai yang sudah disebutkan lagi ke dalam tempat-tempat yang sudah disediakan dari beberapa mutiara yang sudah dimasukkan ke dalam kotak-kotak tersebut, sehingga dari jumlah tersebut peserta didik dapat membayar dan mendapatkan gula merah yang diminta oleh Ibu Parni. Nah, selanjutnya ada kolam keberuntungan. Nah, kolam keberuntungan ini adalah bentuk apresiasi untuk peserta didik yang berhasil menyelesaikan misi dan mencapai tujuannya. Nah, selanjutnya, untuk menyelesaikan misi-misi tersebut, peserta didik dapat berjalan atau menyusuri rute-rute sesuai dengan petunjuk yang didapatkan. Akan tetapi, peserta didik juga harus menaati aturan permainan pendidikan ini. Yang pertama, peserta didik yang memulai permainan harus sesuai dengan urutan undian. Yang kedua, peserta didik harus mengikuti alur yang diberikan setiap petunjuk yang didapatkan. 3. Peserta didik dilarang berhenti di tengah permainan saat sedang berlangsung. Keempat, peserta didik yang gagal dalam menyelesaikan tantangan tidak akan mendapatkan reward atau hadiah di kolam keberuntungan. Yang kelima, peserta didik memiliki 2 kesempatan untuk melakukan permainan, yakni terdapat di kolam PKN dengan 2 permasalahan yang sudah saya paparkan. Yang keenam, apabila kelompok dapat berhasil menyelesaikan misi dan mencapai tujuan, berhak mendapat reward di kolam keberuntungan. Halo semuanya, terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Aku tunggu untuk saran kritiknya mengenai media rancangan aku ini. Semoga dapat bermanfaat untuk semuanya. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam pemaparan. Thank you.